Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu analisis isu risk and resilience, isu digital, isu sustainability, and customization. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama, Almas Fatin Pandan Arum, kedua Hilda Zulfia Karim, 3 Nilam Nur Anissa, 4 Reza Putri Fatima. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian dari istilah-istilah tersebut, kemudian yang kedua yaitu analisis dari PT Adidas, yang ketiga yaitu analisis dari PT Telkom Indonesia, dan yang terakhir analisis dari perusahaan SoundCloud. Yang pertama yaitu pengertian dari digitalization and smart technologies, risk and resilience, sustainability, dan mass customization yang akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Pengertian digitalization and smart technologies adalah proses mengubah sesuatu menjadi digital alias memanfaatkan teknologi yang lebih canggih lagi. Dalam menghadapi tantangan digitalization and smart technologies, sebaiknya perusahaan mulai menerapkan digitalisasi dan teknologi pintar pada supply chain manajemennya, karena penerapan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas operasionalnya, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Next slide. Yang kedua, pengertian dari risk and resilience. Resiko merupakan varian dari hasil yang diharapkan. Resiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam perubahan lingkungan bisnis antara lain, 1. Perubahan permintaan konsumen, 2. Transit delay yang tidak diharapkan, 3. Permasalahan pemasok yang berakibat pada penundaan pemenuhan materi atau komponen, 4. Permasalahan produksi, 5. Kekurangan pergudangan yang menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang ke konsumen, 6. Keamanan cyber. Dalam hal ini, ketahanan atau resilience sangat penting dalam lingkungan bisnis yang pada dasarnya penuh dengan resiko. Next. Yang ketiga, pengertian dari sustainability. Supply chain berkelanjutan adalah pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan menggalakkan praktik tata kelola yang baik untuk seluruh siklus barang dan jasa. Hal ini sangat penting karena apabila suatu perusahaan tidak memperhatikan sustainability, maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama dan akhirnya bisa bangkrut. Next. Yang keempat, pengertian dari mass customization. Mass customization merupakan teknik untuk memodifikasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Penggunaan mass customization banyak sekali rintangan. Salah satu yang menjadi permasalahan dalam supply chain saat ini adalah kemampuan untuk menghasilkan produk sesuai dengan keinginan dan spesifikasi tertentu dari customer dan mengendalikan cost. Ada dua permasalahan yang bertolak belakang, yaitu diferensiasi produk dan pengendalian biaya. Dua hal itu merupakan dua pola kunci munculnya paradigma mass customization. Yang selanjutnya yaitu analisis mengenai perusahaan PT Adidas AG yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hilda Zulfia Karim. Di sini nanti kami akan membahas mengenai profil perusahaan, isu risk and resilience, problem solving, data dukung, serta alur supply chain management dari perusahaan PT Adidas. Yang pertama yaitu profil perusahaan dari PT Adidas. Adidas merupakan perusahaan sepatu Jerman dan pendiri dari perusahaan ini bernama Adolf Adi Dassler.
Perusahaan Adidas AG merupakan perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Sekarang grup Adidas telah mengglobalisasi dan menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Adapun strategi dari grup Adidas sendiri yaitu memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Aktivitas perusahaan dan lebih dari 150 cabangnya dipantau langsung oleh pemimpin grup di Herzogenaurach, Jerman. Tertanggal 31 Desember 2009, grup Adidas tercatat mempekerjakan sebanyak 38.982 orang selama 1 tahun penuh. Yang kedua yaitu pembahasan mengenai isu risks and resilience dari perusahaan PT Adidas. Saham perusahaan aparel asal Jerman Adidas anjlok lebih dari 5%. Sepanjang 2018 lalu, saham Adidas melejit hingga 22% dikarenakan perusahaan pakaian olahraga asal Jerman Adidas memiliki masalah karena tidak bisa memproduksi pakaian yang cukup untuk memenuhi permintaan, di mana perusahaan Adidas mengatakan bahwa mereka kekurangan rantai pasokan sehingga sulit untuk memenuhi peningkatan tajam dalam permintaan konsumen untuk pakaian dengan harga menengah. Kekurangan itu membuat pertumbuhan penjualan dalam 3 bulan pertama tahun ini hanya 4%. Adidas mengatakan masalah ini bisa mengurangi hingga 2 poin persentase dari pertumbuhan penjualan tahun ini, yakni antara 5% dan 8%. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai problem solving dari permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan PT Adidas. Untuk mengatasi masalah kekurangan rantai pasokan tersebut, dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, manajemen Adidas menolak dan tidak memberikan perincian masalah pasokan atau produk yang terpengaruh dalam laporan pendapatannya. Investor mendukung hasil perusahaan yang mengungkapkan peningkatan 40% lewat online dan peningkatan penjualan 16% di Cina yang lebih besar. Laba operasional kuartal pertama naik 17%. Saham Adidas melonjak lebih dari 6% di Frankfurt, mengangkat saham ke rekor tertinggi baru. Yang kedua, Adidas meluncurkan strategi turnaround pada akhir 2016 dan berjanji untuk fokus penjualan online di Cina dan Amerika Utara. Hasilnya, lewat strategi ini, penjualan lewat online atau e-commerce telah membuahkan hasil. Penjualan juga meningkat di Amerika Utara, di mana perusahaan mencuri pangsa pasar dari Nike dan Under Armour atau UA. Adidas telah mendaftarkan atlet dan selebritas sebagai duta besar merek di Amerika Serikat. Itu mencetak kewenangan besar bulan lalu ketika mengumumkan kemitraan dengan Beyonce Knowles. Penyanyi itu telah menandatangani perjanjian untuk meluncurkan kembali Ivy Park, lini pakaian olahraga yang modis dengan Adidas. Knowles akan menjadi mitra kreatif untuk Adidas yang membantu mengembangkan alas kaki dan pakaian baru. Yang selanjutnya yaitu data dukung dari perusahaan Adidas. Yang pertama, pabrikan sepatu dan produk olahraga dari Jerman, Adidas melaporkan kenaikan laba bersih kuartal pertama sebesar 17% pada Jumat 3 Mei 2019 yang menjadi sentimen positif harga saham perusahaan di bursa Wall Street. Pencapaian kinerja positif itu terjadi ketika pertumbuhan penjualan Adidas melambat karena mengalami masalah rantai pasokan atau supply chain di pasar Amerika Utara dan penurunan di Eropa. Yang kedua yaitu mengutip CNBC Internasional, penjualan kuartal pertama naik 4% menjadi 5,88 miliar euro atau setara dengan 93 triliun. Sementara laba bersih yang diatribusikan naik 17% mencapai 632 juta euro. Dengan asumsi kurs euro 16.000 rupiah, laba bersih Adidas mencapai 10,11 triliun. Kinerja ini mengalahkan konsensus analisis masing-masing 5,8 miliar euro untuk pendapatan dan 567 juta euro untuk laba bersih. Yang ketiga yaitu saham Adidas pun naik 7% pada perdagangan Jumat pagi karena pasar bereaksi terhadap hasil kinerja bisnis positif. Reuters bahkan melaporkan bahwa harga saham Adidas juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa.
Manajemen Adidas dalam pernyataannya menegaskan masalah rantai pasokan dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan penjualan pada semester pertama tahun ini, khususnya di Amerika Utara. Ini menjadi perhatian, mengingat Adidas sudah menggandakan bisnisnya dalam 3 tahun terakhir untuk mengambil pangsa pasar di wilayah tersebut dari saingannya yang lebih besar yakni Nike. Yang keempat yaitu mengacu data perdagangan baru Nasdaq, saham Adidas berkode ADDF ditutup di level 27,75 per saham. Bahkan sempat mencapai level tertinggi harian 281,45 US dollar per saham. Yang terakhir yaitu CEO Adidas Kasper Rorsted mengatakan kepada CNBC dalam program Squawk Box Europe bahwa investor harus terbiasa dengan tingkat pertumbuhan 1 digit perusahaan yang tinggi dan tingkat pertumbuhan pendapatan 4% adalah posisi pertumbuhan bisnis yang sementara. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang alur supply chain management dari perusahaan PT Adidas. Seperti yang sudah ada di gambar tersebut, kami akan menjelaskan dari gambar yang di sebelah kiri atas terlebih dahulu. Pada supply chain manajemen perusahaan Adidas terdapat 4 pemasok, yaitu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa. 4 pemasok tersebut memberikan pasokannya ke gudang bahan baku yang selanjutnya akan dikirim ke pabrik pembuatan sepatu untuk membuat sepatu. Setelah sepatu sudah selesai, maka sepatu yang sudah jadi dikirim ke bagian pengujian sepatu untuk diuji apakah sepatu yang dibuat sudah sesuai standar atau belum. Biasanya proses ini akan diberikan label SNI untuk memasuki pasar di Indonesia. Kemudian, setelah itu terdapat industri kardus dan kertas yang diperlukan untuk membuat kemasan atau kardus pada sepatu. Industri kardus dan kertas tersebut menyerahkan bahan baku mereka berupa kardus dan kertas ke bagian pengepakan sepatu untuk selanjutnya dibuat sebuah kardus untuk mengepak sepatu yang sudah dibuat. Jika nanti sepatunya sudah siap, akan berbentuk seperti ini, terdapat sepatu dan kardusnya. Setelah sepatu sudah selesai diuji di bagian pengujian sepatu dan pengepakan sudah selesai dilakukan oleh bagian pengepakan kardus, maka sepatu dan pack dikirim ke pabrik pengemasan sepatu untuk dikemas dan diberi label merek dan ukuran. Setelah selesai, sepatu yang sudah siap dijual disimpan di gudang sepatu. Gudang sepatu berfungsi untuk menyimpan sepatu yang sudah siap jual. Setelah itu, sepatu yang sudah siap jual dikirim ke distributor sepatu untuk selanjutnya dikirim ke toko sepatu, toko online shop, dan pasar internasional yang pada akhirnya sepatu tersebut sampai ke tangan konsumen. Yang selanjutnya yaitu penjelasan dari PT Telkom Indonesia yang akan disampaikan oleh Nilam Nur Anissa. Dalam PT Telkom Indonesia, kita yang pertama akan membahas profil perusahaan, isu digital, problem solving, alur SCM, terdukung. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk yang biasa disebut dengan Telkom Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 100 juta. Kedua, Telkom merupakan salah satu BUMN yang 52,09% sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 40,91% di publik. Telkom juga merupakan pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara atau Telkom Metra, PT PINS Indonesia atau PIS. Yang ketiga, Telkom saat ini yaitu Ririk Adriansyah yang berdasarkan hasil rapat pemegang saham tahunan atau RUPTS Telkom tahun buku 2018 2019. Next.
Yang kedua yaitu membahas tentang isu digital. Yang pertama, di sektor telekomunikasi, transformasi digital dimulai ketika legasi layanan voice dan SMS terus mengalami penurunan. Hal tersebut juga didorong pemberlakuan program registrasi kartu SIM prabayar pada akhir tahun 2017 lalu, serta munculnya persaingan baru dengan penyelenggara layanan over the top atau OT. Yang kedua, pendapatan operator PT Telkom Indonesia menurun sebesar 7,4%, sehingga mau tidak mau harus mempercepat transformasi digital penyedia konektivitas berkecepatan tinggi. Next. Yang ketiga yaitu masalah mengenai problem solving dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia mulai bertransformasi di aspek operasional maupun finansial lewat tiga program, yaitu 1. Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan atau delivering best customer experience. Yang kedua, memperlancar bisnis digital. Yang ketiga, mengidentifikasi inorganik secara smart. PT Telkom juga jor-joran belanja modal infrastruktur. Total belanja modal pada tahun 2018 adalah sebesar 33,6 triliun atau 25,7% dari pendapatan. Mayoritas digunakan untuk meningkatkan kapabilitas digital dan membangun infrastruktur broadband yang meliputi BS4G LTE, akses serat optik rumah, jaringan backbone serta optik bawah laut dan terestrial, satelit merah putih, dan data center encode. Untuk pengalaman digital pelanggan, Telkom mengembangkan digital touchpoint, personalia layanan untuk pemanfaatan customer site, dan data analitik serta penyederhanaan proses. Sedangkan untuk segmentasi enterprise, Telkom menyediakan berbagai layanan untuk mendigitalisasi proses bisnis. Selanjutnya yaitu alur supply chain management. Yang pertama, supply chain management di Telkom pada level korporat dilakukan oleh unit setingkat Vice President yaitu Supply Planning and Control dan unit Supply Center, serta direktorat kedua berada di bawah Direktorat Keuangan, dan pada level bahan fungsi SCM tersebut dilakukan oleh unit retail dalam cakupan area operasional. Dalam memenuhi kebutuhan pengadaan alat produksinya, PT Telkom melakukan sinergi pengadaan Telkom Group yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan yang dapat digambarkan sebagai gambar berikut ini. Di mana sinergi dibagi menjadi Telkom Group AS User atau TGU dan Telkom Group AS Supplier GS, di mana Telkom Group AS User atau TGU sebagai member Telkom Group sebagai supplier dan sebagai joint procurement. Sinergi bersama untuk kebutuhan customer eksternal, kemudian single point margin dalam proses tender atau lelang, kemudian tunjuk langsung ke grup, termin uang muka sebesar 15% dengan pembayaran maksimal 90%, dan ada peta peran leader atau subkontraktor bagi setiap member Telkom Group. Next. Data dukung dari PT Telkom yaitu yang pertama, 3 program untuk mengatasi PT Telkom Indonesia menyebabkan pelanggan broadband IndiHome naik menjadi 72,2% menjadi 1 juta pada akhir tahun 2018. Selain itu, pendapatan Telkom hanya mengalami penurunan sebesar 3% dari penurunan sebesar 7,4% hingga akhir 2018. Perseroan mencatat pendapatan konsolidasi sebesar 130,8 triliun, tumbuh positif sebesar 2% meski lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017. Kemudian, pendapatan bisnis digital perseroan yang meliputi konektivitas broadband dan layanan digital tumbuh
23,1% hingga kontribusi bisnis digital di tahun 2018 naik menjadi 63% dari 52,1% di tahun 2017. Yang terakhir yaitu pembahasan dari perusahaan SoundCloud yang akan disampaikan oleh Almas Fatin. Pembahasan SoundCloud saat ini kita akan membahas yang pertama profil perusahaan, isu sustainability and customization, problem solving, alur SCM, dan data dukung. Yang pertama kita akan membahas profil perusahaan. Profil perusahaan. Perusahaan SoundCloud adalah usaha swasta yang merupakan sebuah platform distribusi suara secara online yang memungkinkan kolaborasi, promosi, dan distribusi dari rekaman suara. SoundCloud pada awalnya di Stockholm, Swedia, tetapi didirikan di Berlin, Jerman pada bulan Agustus 2007 oleh desainer suara Alex Eltung dan musisi Erik Walfrost. Fitur utama dari SoundCloud adalah memungkinkan seniman mengupload musik mereka dengan URL khusus, yang dimana hal ini kontras dengan MySpace, yang hanya memposting musik di situs MySpace. Dengan membiarkan file suara yang akan tertanam di mana saja, SoundCloud dapat dikombinasikan dengan Twitter dan Facebook untuk membiarkan anggota menjangkau khalayak yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas isu sustainability dan customization. Situs streaming audio SoundCloud telah mengumumkan bahwa perusahaan merumahkan 173 karyawan. Dan yang kedua, perusahaan menutup 2 kantor di London dan di San Francisco. SoundCloud menjelaskan keputusan ini diambil sebagai langkah pemotongan biaya untuk memastikan jalan menuju kesuksesan jangka panjang dan independen. Perusahaan yang dibangun di Berlin pada 2007 ini masih akan melanjutkan operasional di Berlin dan New York. Dengan mengurangi biaya dan melanjutkan pertumbuhan pendapatan, kita berada di jalur menuju profitabilitas dan mengendalikan masa depan SoundCloud, tulis Eltung dalam emailnya kepada para staf. SoundCloud sendiri sebenarnya memiliki basis pengguna besar sejumlah 175 juta pengguna di 190 negara. Namun, startup ini menghadapi masalah profit dengan model bisnisnya. Lebih dari setahun, SoundCloud dikabarkan merugi. Penyebab masalah finansial adalah karena perusahaan sering menggunakan fasilitas mahal, termasuk kantor mewah di dunia. Selain itu, sedikitnya akun premium juga menjadi penyebab. Yang selanjutnya adalah problem solving. Untuk mengatasi masalah finansial, sebenarnya SoundCloud telah mendekati Twitter dan Spotify. Namun, hingga kini akuisisi tersebut tak kunjung rampung. Mengutip TechCrunch, sejauh ini diketahui tidak memiliki cukup dana untuk menutup utang-utang di periode sebelumnya. SoundCloud sendiri telah membuat banyak upaya untuk menjaring keuntungan. Saat ini, mereka berfokus pada pelanggan yang juga memiliki tingkatan khusus untuk pencipta konten dan iklan. Sayangnya, hingga kini perusahaan kerap tutup mulut dan sama sekali tidak ada kejelasan berapa banyak pengguna premium atau seberapa besar iklan berkontribusi untuk perusahaan. Yang selanjutnya, alur SCM dari perusahaan SoundCloud. Supply Chain Management atau SCM merupakan sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Berdasarkan perspektif struktural,
Sebuah supply chain management merujuk pada suatu jaringan yang rumit dari hubungan di mana organisasi mempertahankan dengan partner bisnis untuk memperoleh bahan baku, produksi, dan menyampaikannya kepada konsumen. Dalam kasus ini, karena SoundCloud merupakan sebuah perusahaan jasa, maka supply chain management yang dilakukan oleh SoundCloud merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas data dukung. Perusahaan SoundCloud memiliki batas kredit 70 juta US dollar pada Maret 2017 lalu untuk memastikan bisnis terus beroperasi. Mengingat manajemen masih harus menutup putaran pendanaan yang diyakini berada di kisaran 100 juta US dollar, penutupan kantor dan pemecatan karyawan sendiri bisa diartikan dua hal, yaitu dana tidak pernah ditutup atau investor mempertimbangkan penetapan beberapa kondisi baru pemotongan biaya operasional. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.